Poin yang keenam, as-sadisu, tentang sunnah-sunnah yang terlupakan adalah sholatul raka'ataini, sholat 2 rakaat sunnah inda taubati, ketika seorang bertaubat min dzambi, meninggalkan dosa. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah ibni Abi Quhafa Uthman radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Bakar dan ayahnya. Jadi Abu Bakar dan ayahnya itu sama-sama masuk Islam, sama-sama masuk Islam. Dan beliau dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar ini hanya selisih usia 2 tahun. Ketika Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah. Namun usia kekhalifahannya tidak lama, hanya 2 tahun 3 bulan. Kemudian beliau meninggal dunia di usia yang sama dengan Rasulullah, 63 tahun. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Mari kita simak berjamaah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki atau seseorang, yudhnibu dzanban, yang dia berbuat dosa, thumma yaqumu, kemudian dia berdiri, lantas dia bangkit, fayatatahharu, dan bersuci, dia bersuci, berwudu, thumma yusalli, lalu dia sholat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, raka'ataini, dia sholat sunnah 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah, setelah sholat sunnah lalu dia memohon ampunan kepada Allah. Illa, melainkan, ghafarallahu lahu, Allah akan ampuni dosanya. Hadisnya rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis nomor 1521. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan atau Jami'-nya, hadis nomor 406 dan 3006. Wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau seorang dia terlanjur berbuat dosa, maka disunahkan baginya, tidak wajib ini, tapi disunahkan untuk dia mengambil air wudu, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah diampuni dosa-dosanya sebesar apapun juga. Namun sunnah ini sudah mulai dilupakan. Jadi kalau kita berbuat dosa, segera kita sholat 2 rakaat. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini sholat taubat namanya. Tapi ya begini caranya, mudah. Hanya 2 rakaat, 2 rakaat, yang kemudian disusul setelah itu memperbanyak istighfar, selesai sudah. Tidak ada bacaan-bacaan yang aneh-aneh lainnya. Ini yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang ketujuh para jemaah, as-sabi' adalah istihbabu sholatir raka'ataini. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ini juga sholat sunnah ya. Fil masjidi, di masjid. Indal qudumi, ketika seorang datang minas safari, dari perjalanan jauh. Ini juga sunnah yang mulai dilupakan, kecuali beberapa jamaah umroh atau haji itu masih ada yang mengamalkan ini. Padahal tidak harus umroh atau haji. Kalau kita pergi jauh melebihi 80 km perjalanan, maka sunnah kalau kita pulang, jika kita pulang, untuk mampir masjid lebih dahulu. Mampir masjid di dekat rumah kita, kita ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, baru masuk rumah. Ini sunnah dari Nabi SAW. Kita bacakan sunnah ini. An Ka'b bin Malikin Al-Ansari, dari Ka'b bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dahulu idza qadima min safarin, apabila beliau tiba atau datang dari safar. Safar itu perjalanan jauh. Tentang jaraknya ulama berbeda pendapat para jemaah. Ini ada lebih dari 9 pendapat. Namun kalau kita ambil yang tengah-tengah, yang lebih dekat kepada dalil, itu ya 70-80 kilo itu sudah dikatakan safar. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan walaupun 50 kilo, jika melewati beberapa kota itu sudah dikatakan apa? Safar. Kalau sudah melewati beberapa kota. Misal ya, dari Blitar, saya tadi lihat dari Blitar ini, dari Pare, saya di Lamong Badas, sebenarnya bukan Pare lagi,
Karena Badas sudah jadi kecamatan sendiri. Sampai Blitar ini kurang lebih saya lihat di map itu 48 atau 50 kilo. 48 atau 50 kilo. Jarak tempuhnya kalau lancar 1 jam 20 menit. Tapi seringnya tidak bisa segitu ya. Karena kalau bawa kendaraan itu terkadang di jalan ada saja ya. Ada saja. Kadang di depan banyak kendaraan roda 4 yang tidak bisa didahului dan seterusnya. Itu sudah dikatakan safar oleh sebagian ulama. Walaupun hanya 50 kilo kalau melewati beberapa kota. Karena saya dari Pare itu melewati satu minimal Gura ya, kemudian ke selatan lagi setelah Gura, Kediri ya, atau Wates, melewati beberapa kota. Itu sudah safar. Jadi seandainya ada yang menganggap safar tidak ada masalah. Tapi yang aman adalah jarak 70 sampai 80 kilo. Itu jarak safar. Maka Nabi sepulang dari safar, beliau mampir di masjid untuk sholat. Dan itu dilakukan oleh Nabi duha, pada waktu duha. Dakhalal masjid, beliau masuk masjid. Fasalla raka'ataini, maka beliau sholat 2 rakaat. Qabla an yajlisa, sebelum beliau duduk di masjid. Dan Nabi itu tidak pernah masuk rumah di malam hari jika istri beliau tidak tahu kedatangan beliau. Jadi kalau Nabi belum memberitahu kedatangannya, mendadak pulang, maka Nabi tidak masuk di malam hari. Beliau menunggu sampai datang waktu pagi baru beliau masuk rumah. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Sekarang bisa diamalkan nggak? Loh, tapi sekarang bisa diamalkan. Tapi kan ada HP sekarang, kita sudah bisa memberitahu istri. Nanti saya Dik pulang jam sekian, saya Bu pulang jam sekian. Ini Mi saya pulang jam sekian, ya tak? Maka kalau bisa diberitahu, kita tidak masuknya besok hari, tidak. Tapi kalau tidak diberitahu, sebaiknya pulangnya besok. Mampir di mana? Di polsek bisa, di musola ya. Saya Pak dulu sekarang sudah agak jarang. Karena sekarang bisa nginep di mana? Pesantren yang saya kenal, saya bisa nginep di situ. Dan mesti boleh nginep di situ ya, atau masjid. Kalau dulu saya sering nginap di polsek Pak, aman itu, dijaga sama polisi, bener. Sering itu ya. Saya kalau safar dari Pare ke Jogja, ke Bantul, ke Sleman, Jogja itu, saya mesti ketika di perjalanan itu malam tuh saya parkir sepeda motor di polsek. Assalamualaikum Pak, kalau saged nyipeng mriki. Oh saged, monggo. Malah digelarkan ini kita tikar karpet di musola polsek. Disuruh tidur di situ, dijaga sama polisi, aman sepeda motor kita. Sebab kalau tidur di masjid belum tentu aman loh. Kalau kita pas geleser bagaimana? Bisa hilang sepeda motor kita Pak. Tapi di polsek aman, dijaga oleh bapak polisi, alhamdulillah. Itu sering saya begitu dulu, pengalaman saya itu. Jadi ke polsek aman, tidak usah bayar hotel atau penginapan, ngirit gitu. Ya. Baik. Hadis ini para jemaah rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 2858. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat li Muslimin yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi disebutkan tsumma jalasa fihi. Sesudah Nabi sholat di masjid, beliau duduk sebentar di masjid. Jadi tidak buru-buru pulang. Hadisnya rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis nomor 1171. Nikmat itu Pak, bener. Saya pernah mempraktekkan ini. Itu adem gitu loh perasaan. Jadi masuk rumahnya itu adem gitu. Jadi mampir masjid dulu, ya wudhu, sholat sunnah, masuk rumah sudah bersih badan kita. Masjid di dekat kita aja, musola yang ada kamar mandinya gitu. Jadi seperti itu. Adem, enak. Itu sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi itu duduk dulu di masjid baru kemudian masuk rumah. Tidak buru-buru masuk ke dalam rumah. Ini sunnah Nabi SAW yang banyak dilupakan. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Pak, walaupun sekali dalam seumur hidup. Sama dengan sunnah ini ya, nanti kita kaji insyaAllah. Sunnah berbekam, cantuk ya, kaping ya. Jadi diambil darahnya itu, bekam, cantuk. Itu ternyata banyak kaum muslimin yang belum pernah selama hidupnya itu bekam, diambil darah kotornya. Perlu dicoba itu. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Masya Allah, alhamdulillah saya sampaikan ya,
Saya sejak kenal bekam tahun 2000 sampai sekarang itu, saya kalau sakit mayar Pak, bekam sudah. Bekam pijat tadi sama Pak siapa? Pak Sodikin, Masya Allah. Mantapun pijatnya. Bukan hanya mantap, sakit ya, Masya Allah. Tapi saya nggak bilang sakit. Nanti kalau saya bilang teman-teman Pak sakit, paling Pak kurangi saya bilang. Wah, digigit nih namanya. Ini Masya Allah. Jadi bekam itu termasuk sunnah yang banyak dilupakan ya. Jadi mari para jamaah, sekalipun sekali dalam hidup dikerjakan. Pulang dari safar mampir masjid dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi kalau kita belum sholat malah lebih bagus ya. Masuk rumah sudah bersih, sudah sholat, ketemu keluarga, Masya Allah. Dan ada sunnah lagi sebenarnya sebelum masuk rumah itu, Rasulullah itu kalau mau masuk rumah itu gosok gigi, jadi bersiwak. Bersiwak lalu beliau masuk ke dalam rumahnya Sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga sering kita tidak tahu sunnahnya, bahkan belum pernah selama hidup kita masuk rumah gosok gigi dulu. Kalau mbah-mbah kita dulu bener apa tidak Pak? Di Pare dulu hampir setiap rumahnya santri atau rumahnya kaum priayi yang agak santri itu mesti ada padasannya dulu ya. Gentong isi airnya. Masih ingat Pak? Zaman dulu. Iya. Jadi kiai-kiai dulu, santri-santri dahulu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Masuk rumah dalam keadaan apa? Suci bersih. Ya, cocok ini dengan WHO sekarang ya, bersih kita cocok.